Halo guys, balik lagi bersama gue Zulfikar. Dan udah lama banget gue gak ngonten ya, karena gue habis cedera tangan nih, habis jatuh dari motor. Tapi gak apa-apa, gue ambil hikmahnya aja. Kali ini gue mau bikin video rekomendasi wisata di tahun 2022 ini. Rekomendasi wisata di tahun 2022 buat kalian semua. Dan gue rekomendasinya nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja dulu ya. Oke. So, selamat menyaksikan. Ya, selama sebulan ini apalagi di akhir tahun gak ada konten sama sekali. Sebenarnya gue ada rencana buat konten ke Bandung gitu, tapi apalah daya karena ya musibah, nggak ada yang tahu ya. Mungkin ini gue bisa ambil pelajarannya juga. Oke. Nah, rekomendasi yang pertama ini dari sepengalaman gue aja ya. Kalau yang pertama ini gue rekomendasiin Ujung Kulon. Kenapa Ujung Kulon? Karena Ujung Kulon itu sana itu tempatnya indah banget. Banyak pantai-pantai liar. Pantai liar itu maksudnya pantai yang tidak ada pengelolanya gitu. Jadi ya udah lepas aja dan pengunjung bebas masuk sana. Sebenarnya di Ujung Kulon juga banyak banget kok pantai-pantai yang udah dikelola dan di sana bagus banget sih pemandangannya. Tapi ya kalian harus bener-bener pinter banget nih milih pantainya, karena ada beberapa pantai yang memang spotnya itu kurang cocok buat berenang. Jadi banyak batu karang dan kayaknya lebih cocok buat foto-foto aja. Nah, tapi di sini gue sepengalaman gue ke Ujung Kulon, gue dapat nemu ya, ada beberapa pantai liar ya, pantai liar yang tidak ada pengelolanya dan seperti di gambar ini ya. Ini dari Instagram pribadi gue. Ada ini kalau nggak salah ini pas arah balik ya, kita baru nemu tempat ini. Kita camping di tempat sebelumnya. Nah, ini ada videonya juga yang bakal gue kasih. Untuk videonya check it out. Oke, sorry mungkin untuk audionya gue silent ya, karena pakai lagu ya, takutnya copyright. Nah, di sini itu ini perjalanan pulang ya, arah pulang. Nah, kayak ini nih contohnya, ini pantai, banyak pantai liar kayak gitu tuh. Nah, ini gue nginep di sini nih. Ini juga gue nemunya nggak sengaja nih, pantai liar ini. Dan pantai ini tuh harus nyebrang sungai dulu sedikit ya. Agak terabasan juga, main terabasan. Nah, cuman ini lu lihat tuh, yang sebelumnya itu tadi agak bebatuan, itu kurang cocok buat berenang. Nah, ini yang arah pulangnya, wah keren juga kan. Kita ulang ya videonya ya. Nah, yang kedua ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman gue lagi. Pokoknya tahun 2021 itu menurut gue excited banget dan amazing lah buat gue, karena gue dari dulu itu pengen banget ke Dieng. Padahal gue orang Jawa, orang Brebes gue, dan dari Brebes ke Dieng itu deket banget loh padahal jaraknya, tapi gue belum pernah ke Dieng. Orang Jawa Tengah macam apa gue gitu. Parah banget. Dan akhirnya kesampean. Malah beruntungnya gue, waktu gue ke Dieng pertama kali itu lagi PPKM level 4. Jadi semua tempat wisata di Dieng tutup, tidak menerima wisatawan. Dan beruntungnya gue, karena kegiatan studi lapangan dari kampus gue itu ke Dieng juga. Gue beruntung banget pada saat itu. Dan gue 2 kali ke Dieng hanya selang 1 bulan. Akhir Agustus gue berangkat ke Dieng, September akhirnya sampai Oktober gue berangkat lagi ke Dieng.
Gokil. Tapi yang pertama gue naik motor, yang kedua bareng sama teman-teman kampus. Kenapa gue ngerekomendasiin Dieng? Menurut gue Dieng itu nggak bikin bosen ya. Dia tuh walaupun wisatanya itu aja, tapi dia tuh sama kayak puncaknya Jakarta, sama kayak puncak Bogor, tau gak? Kalau puncak Bogor kan warga Jakarta tuh datang aja gitu kan, karena nyari hawa yang sejuk gitu. Jadi kayak misalnya warga Semarang, warga Pekalongan, warga Tegal, Brebes gitu, yang areanya perkotaan dan dekat pantai, panas gitu kan, pengen nyari yang suasana yang beda, yang sejuk, yang adem, pasti mereka milih Dieng gitu. Ya sama kayak warga Jakarta ke puncak Bogor, pasti mereka atau warga Tangerang atau warga Depok gitu kan, panas gitu kan, jadi mereka cari yang adem-adem ya di puncak Bogor gitu. Nah Dieng ini juga kayak gitu. Nah cuman bedanya di Dieng ini menurut gue lebih keren daripada puncak Bogor. Kenapa gue bilang gitu? Setiap musim panas, atau biasanya kalau setahu gue ya itu di antara bulan Juli sama bulan Agustus, itu Dieng membeku guys. Membekunya gimana? Jadi ada es gitu, dia embun-embunnya itu ada es gitu. Waktu gua kesono itu udah nggak ada, sayang banget ya. Tapi di sana itu dingin banget guys. Suhunya itu waktu gua kesana bisa menyentuh angka 9 derajat sampai 8 derajat Celcius. Gokil, parah. Jadi wajib banget ke sana. Dan ini adalah foto waktu gua ke Dieng, kalian bisa lihat. Nah ini gua naik motor via jalur bawang, ekstrim banget, gila. Nah ini video waktu gua via jalur bawang. Nah seperti ini, kalian bisa lihat juga di Instagram gua. Ini jalur bawang. Kalau ini lebih ke video jalur bawangnya. Kalau ke Diengnya, nah ini ada di Batu Angkruk namanya. Nah ini Bukit Sikunir, kalian harus datang juga ke sana karena untuk melihat sunrise sama sunset kayaknya luar biasa, keren banget. Oke, nah destinasi selanjutnya yang gue rekomendasiin itu adalah Lombok. Lombok itu adalah destinasi the best yang harus kalian datangin di tahun 2022. Kenapa gue ngerekomendasiin Lombok ya? Karena Lombok ini nantinya akan dijadikan sebagai venue event MotoGP Series 2022. Oke. Ada GP Indonesia nanti di Mandalika. Itu gue yakin pasti bakal rame banget, dan gue yakin itu bisa membangkitkan sektor pariwisata di Pulau Lombok. Gue yakin banget Lombok. Dan gue merekomendasikan Lombok juga selain ada GP Series tersebut ya buat para pecinta otomotif, tapi gue juga ini nih merekomendasikan ada berbagai tempat wisata di Lombok. Contohnya kayak ada Gili Trawangan. Nah ini Gili Trawangan. Ada juga kayak misalnya Gunung Rinjani, mungkin udah biasa ya buat para pecinta alam atau wisatawan atau para pendaki. Itu pasti ya Gunung Rinjani. Terus mungkin ada Pantai Senggigi juga. Ada pantai apa lagi di sana? Kalau pengalaman gue sih Pantai Ampena. Gue pernah ke Pantai Ampenan dan ya di sana cuman buat nikmatin sunset aja sih. Dia tuh kayak di pinggiran Ancol gitu. Nah rekomendasi berikutnya dari gue ini adalah Geopark Ciletuh. Kenapa Geopark Ciletuh? Jadi Geopark Ciletuh itu lokasinya ada di Sukabumi, Jawa Barat ya. Kenapa gue ngerekomendasiin Geopark Ciletuh? Karena Ciletuh itu menurut gue tempatnya enak coy. Enaknya dalam artian tempatnya sejuk gitu kan. Karena kalau gue rasa sih mirip gimana ya, jadi dia tuh pantai
Terus ada air terjun juga tuh, ada air terjun di dekat pantai. Ya meskipun dari pantai itu kalian harus sedikit agak nanjak dikit ya, agak nanjak buat ke air terjun itu. Bisa naik motor juga kok, ada parkir motornya di air terjun itu. Dan tapi air terjun itu ngalirnya ke laut, gila keren banget. Dan itu ada di Geopark Ciletuh. Kalau kalian di sana sih gue saranin camping ya, pakai tenda, karena di sana sebenarnya ada penginapan kayak Oyo gitu, atau ada penginapan villa-villa dari punya warga gitu ya, sebenarnya ada. Gue pernah waktu itu nginep di Oyo, malah asik sih sebenarnya, cuman ya nambah biaya juga gitu. Kalau kalian nginep di pantainya kan asik ya kan, jadi kayak ada kebersamaannya juga, bisa api unggunan atau ngelihat sunrise langsung bangun tidur, wah asik banget gitu kan. Gue rekomendasiin Geopark Ciletuh. Selain ada wisata pantai dan air terjunnya juga, di Geopark Ciletuh juga ada kayak bukit itu loh, bukit apa ya namanya? Oh iya coy, namanya Puncak Dharma. Sana tuh bisa kelihatan tuh antara wisata pantainya, apa garis pantainya Geopark Ciletuh itu kelihatan juga tuh dari Puncak Dharma. Pokoknya keren deh, kalian wajib kesana. Dan kalian kesana bisa pakai kendaraan pribadi ya, kayak mobil atau motor. Soalnya kalau anak-anak touring sih biasanya naik motor ya. Cobain di sana, mantep banget. Nah, yang terakhir itu ada di Kota Bima. Gua kangen banget sama Kota Bima, men. Kangen banget gue, asli gue pengen ke sono. Ya kalau ada rezeki tambahan, gue insya Allah kesana ya. Tahun ini sih gue pengen kesana, tapi tahun ini gue kayaknya mulai sibuk nih, karena udah mulai semester akhir nih gue nih. Kita lihat aja nanti ya, karena yang gue rekomendasikan ini adalah Pantai Pink Lambu di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pantai pink, namanya aja pink ya kan, ya pasirnya pink gitu. Ya lu tau lah secara ilmiahnya kenapa pasir pantainya bisa pink ya kan, karena koral merah. Dan ya itulah ya, lu bisa cari di Google gitu. Itu keren banget men, asli. Garis pantainya panjang, terus bersih, dan cocok banget buat berenang karena ombaknya tenang men. Gue nggak tahu kenapa pantai, ada beberapa pantai di Bima itu ombaknya tenang gitu, gokil ya. Makanya tuh gue betah sono untuk berwisata alam ya, gokil. Gue harus pulang kampung lagi sono asli. Ini gue ngerekomendasiin buat diri gue sendiri dan juga buat temen-temen juga ya, buat kalian juga nih. Gokil kan pantai di Bima juga. Kalian selain ke Pantai Pink ini ya, kalian juga bisa ke Sape ya, ada Pantai Lariti namanya. Kalau Pantai Lariti itu biasanya kalau siang ya, kalau waktu-waktu lagi surut itu dia ada jalan gitu Ben, apa lautnya itu kayak kebelah gitu. Dia bisa jalan buat nyebrang ke pulau itu. Nah pulaunya itu namanya kalau nggak salah Pulau Ular ya, kalau nggak salah ya. Itu kalian bisa langsung nyebrang itu nih, kayak gini, kayak gambar ini. Keren banget dah pokoknya. Aduh, kapan gue bisa ke Bima lagi, I don't know. Ini gue ngerekomendasiin ke kalian, dan yang pastinya adalah destinasi terbaik yang pernah gue kunjungin, sepengalaman gue, atau yang belum pernah gue kunjungin. Jadi ya semoga kalian tertarik untuk datang ke sana dan berwisata di sana, untuk membantu juga perekonomian di sana, dan juga membangkitkan kembali dunia pariwisata yang sempat hampir ya gue bisa bilang jatuh banget pas pandemi. Oke.
Ya, itu aja mungkin rekomendasi destinasi pariwisata yang bisa kalian kunjungi di tahun 2022 kali ini. Akhir kata, gue Zulfikar. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.